Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 18 Februari 2022. Firman Tuhan dengan judul Menjaga Kesehatan Keuangan. Menjaga kesehatan keuangan terambil dalam Galatia 3 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Kejadian 13 ayat yang kedua. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami sungguh jikalau ada berkat Abraham itu mengalir dalam kehidupan kami dan keluarga kami, maka kami mensyukurinya karena Abraham diberkati keluarganya, diberkati juga dengan harta benda yang berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Menjaga kesehatan keuangan. Biasanya kita hanya akan dengar dari pakar-pakar ekonomi untuk bicara tentang keuangan. Bahkan gereja seringkali jarang berbicara tentang kesehatan keuangan. Yang ada jangan serakah kepada uang. Kemudian cerita-cerita tentang orang kaya yang sangat mengutamakan harta. Sedangkan sahabat seperjalanan, harta benda, kekayaan adalah bagian yang diberikan oleh Allah. Dan itu jelas sekali ada banyak kisah tentang orang-orang kaya yang di dalam Alkitab. Termasuk juga Salomo, termasuk juga Ayub, Ahasweros, dan banyak sekali orang-orang yang diberkati oleh Allah. Dan itu diizinkan oleh Allah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara menjaga kesehatan keuangan? Apa yang dimaksud dengan kesehatan keuangan? Tentu ada yang disebut dengan kebebasan secara finansial. Kita punya kemerdekaan secara finansial tatkala kita membutuhkan hal-hal yang mendasar dalam hidup kita. Kita cukup uang untuk bisa memakainya, membelanjakannya, memanfaatkannya, dan juga menggunakannya. Dan itu tentu adalah doa saya pribadi. Dan juga tentu itu adalah perkenanan Tuhan kalau sahabat seperjalanan seluruhnya itu memiliki kesehatan di dalam keuangan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bagaimana sehat dalam keuangan? Yang pertama harus pandai mengatur uang. Saya akan bacakan secara cepat. Yaitu mengatur keuangan, catat keluar masuknya keuangan, buat budgeting, bayar kewajiban, lalu kemudian sisihkan buat tabungan, kemudian pisahkan pos-pos pengeluaran, bawa kemudian daftar barang saat mau belanja, sehingga belanja tidak kemudian menjadi tidak terkendali. Jadi membelanjakan sesuai dengan catatan, jeli terhadap promo, jangan termakan oleh promosi. Masak sendiri, hemat dalam konsumsi, jangan serba membeli. Kemudian bijaksana dalam menggunakan kartu kredit. Kemudian utamakan kebutuhan daripada keinginan. Tentukan tujuan keuangan bukan berdasarkan perasaan, namun berdasarkan pertimbangan. Inilah sahabat seperjalanan, nasihat-nasihat dari pakar ekonomi. Catat keluar masuk, bayar kewajiban, menabung, pisahkan pos pengeluaran, punya daftar barang yang akan dibeli sebelum membeli, jeli terhadap promo, masak, jangan makan itu jangan kemudian banyak di luar. Kemudian bijaksana dalam menggunakan kartu kredit, utamakan kebutuhan bukan keinginan, tentukan tujuan keuangan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, itu adalah mengatur keuangan. Bagaimana cara meningkatkan pendapatan? Maksimalkan potensimu. Inisiatif kerja lebih baik, lebih lama, lebih berkualitas daripada orang lain. Perluas pengetahuanmu. Kemudian bangun sebuah bisnis yang bisa mandiri sehingga Anda tidak terus bekerja pada orang lain. Melakukan investasi dengan bimbingan, karena orang-orang kaya selalu berinvestasi. Itu adalah pendapat para ahli ekonomi untuk meningkatkan pendapatan. Sahabat seperjalanan, kalau kita sudah mendengar bagaimana kita mengatur keuangan, bagaimana cara meningkatkan pendapat,
Lalu apakah ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Tentu sangat sesuai. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, uang adalah bagian penghargaan atas kualitas hidup kita, kualitas pengetahuan kita, kualitas relasi kita, kualitas sumbangsi kita yang kita berikan kepada orang lain. Kemudian itu berbentuk dalam bentuk imbalan dan penghargaan dalam bentuk uang. Seorang pengajar, saudara-saudara, mengajar 1 jam bisa dibayar 10.000. Seorang bisa mengajar bisa dibayar dalam satu waktu yang sama, itu 1 juta. Artinya apa? Ada perbedaan tingkatan pengetahuan. Membayar, saudara-saudara, pergi potong rambut, ada yang cuma 10.000. Namun Anda potong rambut ke tempat tertentu, itu bisa 100.000. Di sini berbicara tentang kualitas yang berbeda. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita berobat kepada yang tidak punya gelar dokter, kita mungkin bisa membayar murah. Namun tatkala kita pergi ke dokter spesialis, saya melihat saudara-saudara di konsultasi dokter online, itu bisa 300.000 sampai 500.000 bahkan lebih. Artinya apa? Ada perbedaan kualitas. Sehingga sahabat seperjalanan, untuk menjaga kesehatan keuangan, kita perlu meningkatkan kemampuan-kemampuan kita. Apa yang kita tingkatkan? Tingkatkan karakter, tingkatkan kemudian kapasitas, tingkatkan pergaulan dengan bergaul dengan hal-hal yang baik, tingkatkan kualitas rumah tangga. Sewaktu rumah tanggamu baik-baik, orang akan senang bergaul dengan orang yang punya background rumah tangga yang baik. Tingkatkan juga katakanlah kemampuan empati, simpati, perasaan yang lebih objektif, kemampuan cara berpikir dan pikiran dan emosi yang baik. Tingkatkan juga kesehatan. Siapa yang mau bekerja dengan orang yang sakit-sakitan, orang tidak akan terima. Dan tatkala kita bekerja sendiri pun, kita akan sulit dengan kesehatan yang tidak baik. Bagaimana bekerja? Jaga kemudian fisik, jaga kemudian seluruh aspek. Dan kemudian yang paling utama, milikilah satu keahlian tertentu yang sangat spesifik. Karena tidak mungkin orang belajar apapun seluruhnya lalu dikuasai. Hanya orang tertentu dengan kemampuan yang sangat spesifik. Namun punyalah kemampuan tertentu yang sangat spesifik. Sahabat seperjalanan, selain saya seorang hamba Tuhan, Tuhan memberikan kepada saya kemampuan spesifik di dalam bidang musik dan di dalam analisa tanda tangan. Artinya itu akan menghasilkan juga income tambahan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dari penjelasan-penjelasan tadi kita mengacu bagaimana Abraham itu menjadi sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Karena menurut saya dia sudah melakukan semua cara mengatur uang dan cara meningkatkan pendapatan. Abraham punya ketaatan kepada Tuhan. Seseorang sewaktu taat kepada Tuhan, dia akan meningkatkan dirinya, meningkatkan kesehatannya, meningkatkan keterampilannya, meningkatkan pengetahuannya. Dia akan bergaul dengan baik, dia akan seorang pembelajar, dia punya daya tahan, dia punya karakter-karakter yang memang dibutuhkan untuk menjadi syarat orang-orang sukses dan berhasil. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Abraham itu kaya dari perjuangannya sendiri dan juga karena pemberian lain. Alkitab mencatat yaitu pemberian dari Firaun Raja Mesir. Jadi artinya orang yang sehat di dalam seluruh aspeknya akan dicintai, akan dimiliki, akan dipercaya, akan diberikan banyak aspek dalam kehidupannya, baik oleh Tuhan maupun orang-orang sekitarnya. Hanya orang-orang sehat secara karakter, sehat secara kapasitas, sehat rumah tangganya, sehat pergaulannya, sehat pikiran dan perasaannya, dia akan dipercayakan banyak. Ada yang dipercayakan 1, ada yang dipercayakan 2, ada yang dipercayakan 5. Itu adalah kapasitas. Mari sahabat seperjalanan, biar lewat renungan sahabat seperjalanan ini, Alkitab mengatakan Galatia 3:9, jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Kejadian 13 ayat yang kedua. Mari kita berjuang untuk menjaga kesehatan keuangan dengan menjaga kesehatan kehidupan kita secara menyeluruh. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa sahabat perjalanan akan mencapai semuanya itu. Mari kita berdoa.
Bapa yang di dalam sorga, biarlah kami semua memiliki kesehatan secara keuangan dengan menjaga iman dan kehidupan kami secara total. Hamba-Mu berdoa yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi hambatan Tuhan bukakan jalan, yang sedang memohon sesuatu Tuhan kabulkan di dalam waktu rencana dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan, selamat berjuang menjaga kesehatan keuangan. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.